Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas TPS UTBK tahun 2020 untuk bagian pemahaman kuantitatif. Video ini merupakan video bagian keempat. Berarti sebelumnya boleh cek dulu video pertama sampai ketiganya. Berikut soalnya. Nah, ini soal nomor 16 langsung ya. Karena nomor 1 sampai 5 ada pada video pertama, 6 sampai 10 ada pada video kedua, kemudian 11 sampai 15 ada pada video ketiga. Sekarang video keempat mulai dari 16 sampai 20. Soalnya perhatikan gambar berikut. Nih, pada gambar berikut, berapakah besar sudut W? Nah, ini gambarnya. Masing-masing ada simbol X, Y, Z, dan W. Nah, sudut W ini berapa? Dengan informasi yang diketahui, X tambah Z 75 derajat, terus Y-nya 135 derajat. Nah, dengan bentuk jawaban, nah ini artinya satu pernyataan ini dapat menjawab, atau dua saja, atau harus dua-duanya, atau dua-duanya juga tidak cukup. Jadi bentuk jawabannya seperti itu. Makanya untuk pembahasannya kita analisis dari masing-masing pernyataan yang ada di sini. Nah, berdasarkan pernyataan ke-1, nih, kita ketahui bahwa jumlah sudut segi 4 ya, di sini sebesar 360 derajat. Nah, di sini Ki yang mana? Nah, Ki itu saya beri simbol yang berlawanan dengan Y ini ya, di belakang Y. Nah, ini Ki. Nah, ini kan jadi membentuk segi 4. Segi 4 X, Ki, Z, dan W. Nah, ini jumlah totalnya 360 derajat. Nah, Ki dari mana? Nah, ini hanya simbol saja ya. Oke, di pernyataan disebutkan bahwa X ditambah Z itu 75 derajat. Berarti W yaitu 360 dikurangi ini 75 dan dikurangi dengan Ki. Kalau disederhanakan menjadi 285. Ini hasil pengurangan 360 derajat dikurangi 75 derajat. Jadinya 285 derajat dikurangi Ki. Nah, ini hanya sebatas seperti ini. Belum sampai ketemu nilai akhirnya dalam bentuk angka. Jadi untuk pernyataan 1 ini tidak cukup ya, kalau satu saja untuk menjawab pertanyaan tidak cukup. Jadi yang menyatakan pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan itu berarti salah. Selanjutnya berdasarkan pernyataan 2. Nih, disebutkan bahwa Y nilainya 135 derajat. Ini artinya Ki berarti ya, karena Y-nya kan ada. Nah, ini Ki tambah Y itu 360 derajat. Berarti Ki adalah 360 derajat dikurangi 135 derajat dikurangi Y. Diperoleh hasilnya Ki itu 225 derajat. Nah, ini juga hanya sebatas Ki. Tujuan akhirnya kan mencari W. Ya, jadi berdasarkan pernyataan 2 juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Sehingga kalau kita gabungkan antara pernyataan 1 dan 2, dari pernyataan 1 ini, dari pernyataan 2 ini, maka nih, karena Ki-nya 225 derajat, terus W itu sendiri adalah 285 derajat dikurangi Ki. Dengan Ki-nya ini, maka diperoleh nilai W-nya 60 derajat. Sehingga terkait dengan pertanyaan berapa besar sudut W, nah berarti terjawab kan? Sehingga untuk menjawab pertanyaan diperlukan pernyataan 1 dan 2 secara bersama-sama ya. Satu saja tidak cukup. Jadi yang E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ini juga salah ya. Jadi harus digabung. Maka jawabannya 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Jawabannya adalah yang C. Bisa dimengerti? Oke. Selanjutnya, pertanyaan nomor 17.
jika suatu roda berdiam pada suatu jalan, seperti gambar berikut. Mana gambarnya? Nah, ini gambarnya. Dan keliling dari roda ini 12 V. Berapakah jarak antara pusat roda dengan titik X? Pusat roda ini, titik X ini. Berarti sama saja yang dicari adalah jari-jari ya. Dengan pilihan jawaban sudah disediakan. Silahkan dicoba dulu. Jika sudah, boleh kita cocokkan dengan pembahasan di sini. Nah, yang diketahui adalah keliling. Nih, sebut saja K, yaitu 12 V. Yang dicari karena tarik dari pusat sampai ke X, kita sebutnya R. Ini jari-jari ya, jari-jari si roda tersebut. Kita langsung jawab. Keliling itu punya persamaan 2VR. Ini keliling bentuk benda lingkaran ya, benda yang berbentuk lingkaran karena roda berbentuk lingkaran. Nah, kelilingnya kan 12 V. Terus ini secara rumusan 2 VR. Ini tinggal langsung coret V di sini, V di sini. 12 dibagi 2, maka diperoleh R-nya 6. Mudah? Ya, sip. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 18. Pertanyaannya, garis M dan lingkaran O berada pada suatu bidang XY. Jika lingkaran O berpusat pada pusat koordinat 0,0 dan memiliki jari-jari 3, apakah garis M memotong lingkaran O? Nah, ada pernyataan yang diketahui. Kemiringan garis M adalah 1/20. Titik potong garis M terhadap sumbu X kurang dari -3. Kita cek. Nah, ini bentuk jawabannya seperti ini ya. Dari dua pernyataan ini harus dianalisis cukup atau tidak untuk menjawab pertanyaan. Kita cek pembahasan berdasarkan pernyataan pertama. Nih, kita gambarkan dulu ya. Ini lingkarannya dengan jari-jari R, pusatnya di O. Nah, letak garis M di sini tidak disebutkan secara pasti ya. Jadi di sini karena letak garis M tidak diketahui dengan pasti, maka nih garis M tidak pasti juga memotong titik O atau tidaknya. Sehingga pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, berarti A sama D salah. Terus sekarang berdasarkan pernyataan kedua. Letak garis M juga ini kan tidak diketahui dengan pasti, ya. Maka ya sudah jelas sama seperti tadi kasusnya, garis M ini tidak pasti memotong lingkaran O juga. Karena di sini yang diketahui titik potong garis M terhadap sumbu X kurang dari -3. Tapi ya tidak pasti di mananya. Sehingga 2 juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Sekarang jika kita gabungkan berdasarkan pernyataan 1 dan 2. Di sini informasinya yang pertama ada kemiringan. Kemiringan atau disebut juga gradien. Terus ada nilai maksimum. Nah, karena ini kan kurang dari -3 ya. Berarti ya sebelum angka 3 itu nilai maksimumnya. Nah, nilai informasi ini tidak cukup untuk menentukan titik potong. Karena yang dicari ini apakah memotong atau tidaknya. Sehingga berdasarkan pernyataan 1 dan 2 bersama-sama juga tidak cukup. Maka jawabannya adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya yang E. Selanjutnya, nomor 19. Pertanyaannya, suatu kotak perhiasan berbentuk balok memiliki kapasitas 12 inci kubik. Jika panjang, lebar, dan tinggi dari kotak perhiasan kedua adalah 2 kali lipat dari kotak perhiasan pertama, berapakah kapasitas kotak perhiasan kedua dalam satuan inci kubik? Nah, ini mudah ya. Seperti apa? Ini pilihannya dalam bentuk angka. Silahkan dicoba dulu. Jika sudah, yuk kita cocokkan dengan pembahasan yang ada. Kita gambarkan dulu untuk kotak perhiasan pertama. Karena di sini kan ada panjang, lebar, tinggi, kita sebut saja balok ya. Nah, seperti ini. Panjangnya, lebarnya, ini tingginya. Nah, ini
punya volumenya sebesar 12 inci kubik. Volume balok itu sendiri rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Terus sekarang balok kedua, masing-masing panjang, lebar, dan tingginya 2 kali lipat. Ya, seperti ini ya. Sehingga volume baloknya yang kedua ini menjadi 2 kali P, 2 kali L, 2 kali T, karena masing-masing 2 kali sebelumnya. Ya. Terus ini jadi 8 P kali L kali T, karena 2 kali 2 kali 2 itu 8. Terus P kali L kali T-nya kan ini ada ya, 12 in. Sehingga volume balok kedua adalah 8 kali 12 inci, yaitu 96 inci kubik. Jadi jawabannya yang sesuai yaitu pilihan yang E. Ya, sip. Selanjutnya nomor terakhir. Cepat ya. Ini nomor 20. Suatu kaleng kecil berbentuk tabung diisi setengahnya dan diletakkan dengan posisi tidur pada suatu permukaan datar. Kaleng tersebut berisi 64 V inci kubik air dan tinggi air pada posisi ini adalah 4 inci. Jika kaleng tersebut diletakkan dengan posisi tegak, bertumpu pada alas lingkarannya, pada suatu permukaan yang datar, berapakah tinggi air pada posisi ini dalam satuan inci? Nah, ini pilihan jawabannya. Nah, ini pembahasannya kita ilustrasikan dulu. Untuk kaleng yang pertama pada posisi tidur, ya. Nah, seperti ini, diisi air kan setengahnya. Kita misalkan tingginya itu ini H, kemudian panjang kalengnya L. Nah, si kaleng ini berisi 64 inci kubik air. Berarti volume airnya 64 V inci kubik. Selanjutnya, nih, tinggi air pada posisi ini 4 inci. Nah, berarti H ini adalah 4 inci. Berapakah tinggi air pada posisi yang saat kaleng ditegakkan ya? Berarti sekarang yang dicari sama saja dengan setengah L, karena pada saat posisi tegak kan isinya jadi setengahnya, setengah si kaleng ini, si tabung ini. Sekarang kita gambarkan pada posisi tegak kan jadi seperti ini. Nah, yang dicari adalah tinggi air. Berarti kalau panjang atau tingginya ini L, maka setengah L yang dicari. Nah, kalau volume air untuk tabung yaitu luas alas kali tinggi. Luas alasnya V jari-jari kuadrat. Jari-jarinya di sini dalam simbol H. Jadi V terus H kuadrat kalikan dengan setengah L. Karena kan ini yang mengisi volume airnya saja yang ditinjau. Berarti langsung setengah L. Nah, volume airnya tadi sudah disebutkan. Ada sebesar 64 V. Nah, terus H-nya juga 4. Ini tinggal kita masukkan angkanya ke sini. V di kiri, V di kanan bisa dicoret. Sehingga ya nantinya setengah L 64 V dibagi. Nah, 4 kuadrat itu 16. Nah, ini V-nya sering coret. 64 dibagi 16 yaitu 4 inci. Jadi setengah L sama dengan 4 inci. Maka tinggi air pada posisi tabung diletakkan tegak yaitu sebesar 4 inci. Jawabannya berarti pilihan yang A. Mudah bukan? Sip. Nah, untuk video kali ini sudah selesai. Saya cukupkan pembahasannya. Silahkan tonton video latihan yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar, selamat berjuang di UTBK 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.